ketemu lagi sama aku dengan rambut baruku, ya kan? Jadi hari ini aku bakal bukan masak sih ya, bakal bikin sesuatu makanan yang bakal bisa jadi stok untuk seminggu. Apakah itu? Jadi aku hari ini bakal bikin selai kacang buatan aku sendiri, dengan resep aku sendiri, dengan cara aku sendiri gitu ya kan. Dimana kalau selai kacang itu kan gimana ya, rasanya tuh kayak gak ngebosenin gitu loh kalau buat aku ya kan. Jadi aku bakal bikin selai kacang yang gak terlalu manis, dan manisnya tuh gak pakai gula ya kan. Nanti ada deh ya kan, untuk resepnya nanti bisa dicek di video ya. Nanti di akhir video ya aku kasih ya deskripsinya. Jadi gimana keseruannya, ikutin terus, dan jangan lupa nih yang pernah nonton di like, komen, dan subscribe dulu ya. Komen mungkin untuk apa, atau apa yang bakal besok kita review, atau bakal kita olah, atau bakal kita masak gitu, something makanan sehat gitu lah ya kan. Ya jangan lupa ya, biar aku semangat bikin video makanan sehat. Oke? Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Jadi di sini hari ini tuh agak berbeda karena aku nggak pakai uniform aku gitu kan, suami aku. Karena aku masaknya hari ini nggak seribet masak-masak yang sebelumnya, nggak seriwah gitu lah, nggak seriwah yang sebelumnya. Karena aku hanya butuh beberapa bumbu dengan beberapa bahan utamanya saja dan beberapa peralatan, ya kan? Dimana bumbu utamanya adalah si kacangnya, olive oil, madu. Untuk pilihan madunya bebas, tapi kalau bisa sih yang madu asli gitu tanpa ada campur apapun gitu ya. Kalau ini sih di sini sih komposisinya cuma madu hitam. It was at this moment that he knew he fucked up. Gitu, enggak madu hutan, madu hutan, nggak ada campuran apa-apa. Dan aku kasih sedikit garam. Apalagi ya bumbunya? Kayaknya ini aja. Dan aku siapin semua di sini untuk alat-alat pendukungnya, dimana aku pakai si chopper ini nanti untuk mencacah si kacangnya untuk jadi selai gitu kan. Di sini aku pakai yang Idealife. Nanti untuk pencacah pertama aku pakai yang ukuran 1,5 liter. Nanti pas udah finishingnya aku bakal pakai yang 700 ml itu ya kan. Tapi sebelum kita ngecop si kacangnya, terlebih dahulu kacangnya kita akan sangrai dulu. Habis itu baru kita masukin ke chopper dan jadi selai, ya kan? Jangan lupa tonton terus. Oke, jadi di sini aku udah siapin wajannya. Kita akan nyalain kompornya. Kita bakal ngesangrai si kacangnya. Untuk apinya jangan terlalu besar, jangan terlalu kegedean ya. Kita bikin kecil saja. Tapi untuk ngesangrainya aku bakal kasih sedikit olive oilnya. Sekitar setengah sendok makan aja. Untuk olive oilnya aku pilih yang bisa digunakan untuk memasak dan menggoreng ya, pilih ya. Setelah panas, kita akan sangrai si kacangnya. Untuk kacang sendiri aku butuh 200 gram ya, seperti yang tadi 200 gram. Nanti ketika udah kita masukin ke chopper, aku akan bakal ngasih si olive oilnya itu 2 sendok makan, dan madunya 2 sendok makan. Untuk garamnya sendiri secukupnya aja, sedikit aja ya, istilahnya tuh kayak untuk menetralisir rasanya, ada gurihnya, ada manisnya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk kacangnya ini harus kita
tetap aduk-aduk ya, biar dia matangnya tuh merata gitu ya. Biasanya untuk indikator dia itu sudah matang, dia tuh bunyinya itu lebih nyaring gitu. Ini kan kayak gini nih bunyinya nih, ntar dia makin matang tuh suara itu makin nyaring gitu. Kita akan aduk-aduk terus biar nggak gosong sebelah gitu ya. Jadi kira-kira tingkat kematangannya tuh seperti ini. Nih, kedengeran gak sih kalau bunyinya itu dari awal tadi aku sangrai sampai sekarang tuh lebih nyaring gitu. Jadi ketahuan. Jadi indikator si kacangnya udah memang matang itu biasanya tuh suara itu makin matang makin nyaring gitu. Ini kalau untuk yang kacang-kacangnya mungkin ada yang terlalu matang jadi kayak gosong itu nggak apa-apa, itu pasti ketutup sama yang lainnya yang nggak gosong gitu. Kalau aku sih biasanya segini sih udah cukup. Atau kita tunggu lagi deh sekitar 1 menit lagi ya kan. Ya kira-kira segini deh, cukup segini aja. Oke, di sini kita langsung sangrai. Habis ini kita langsung chop si ininya, kita cacah si kacangnya, lalu masukkan segala bumbu penyedapnya. Aduh, mohon maaf colot dah itu satu ya. Dah cukup, kita matikan kompornya. Oke. Dan ini kacangnya sudah siap untuk kita cacah, ya kan? Ini aku udah siapin untuk si choppernya. Untuk langkah pertamanya kita akan masukkan si kacangnya, dan kita akan masukkan 2 sendok makan untuk olive oilnya sekitar segini, 1. Jadi fungsinya itu selain kasih tekstur untuk nanti dia lebih lembut dan pastinya lebih enak, lebih sehat dong ya kan. Karena tadi aku kan di awal sangrainya aku udah kasih, jadi cukup 2 aja. Lalu kita akan tambahkan si madunya. Ini juga 2 sendok makan aja. Seperti ini. Kalau kira-kira butuhnya agak lebih manis, boleh tambahin sedikit lagi. Oke. Lalu aku akan tambahkan lagi si garamnya. Untuk garamnya sendiri aku main feeling ya, maaf ini ya kan, karena ini sebenarnya butuh dikit aja ya, sekitar segini. Oke, nah waktunya untuk dicacah. Pastikan ini kelok ya. Kalau sudah kelok, delok, kita tinggal cacah aja. Pertama aku bakal pakai speed yang low dulu. Lalu aku akan pakai speed yang high. Kalau agak sedikit lengket, kita boleh sambil diaduk-aduk ya. Diangkat dulu untuk mesinnya, lalu kita akan aduk-aduk. Oh my god, wanginya. Rasanya pengen langsung makan. Ya, lalu akan kita kunci lagi. Kita pakai yang high. Kita aduk lagi ya. Dia harus sabar sih ya. Kita cacah, buka lagi, kita aduk lagi. Pokoknya sampai dia benar-benar lembut banget dan siap untuk disantap. Ya. Ini kan udah mentok nih. Karena di tabung 1500-nya sudah stuck, jadi kita bakal pindahin ke yang 700 biar lebih memudahkan untuk melumatkannya, ya kan? Untuk teksturnya sendiri, kalau memang suka yang tekstur agak ada kasar-kasar sedikit gitu ya, jadi nggak terlalu halus semua. Saat kita mau ngechopper itu jangan langsung dimasukin semua, jadi setengah dulu. Nanti kalau sudah setengah
setengah halus, digabungin lagi yang setengahnya lagi, jadi ada kayak tekstur kasarnya gitu loh tuh. Tapi karena kali ini aku pengennya yang lumat, jadi aku bikinnya langsung sekaligus, selain memudahkan gitu kan, karena tanpa itu nggak bakal ngerubah rasanya sebenarnya gitu. Jadi aku sekali ngocok aja semua gitu ya kan. Oh my god, wanginya. Kita chop lagi kan. Dan ini juga kita akan lanjut chop lagi, dari low aja dulu. Kalau memang kelihatannya tuh kayak kurang oily gitu, kita boleh tambahkan lagi loh si olive oilnya. Tambahkan setengah sendok deh. Saya setengah sendok makan. Jadi nanti dia kayak kesannya tuh lebih oily gitu ya kan. Ini sudah agak lembut tapi belum lembut banget. Nih, ini kan kita tetap sekali lagi ya. Oh my god, masih belum dong. Bersabar guys, mohon bersabar. Bersabar ini coba. Ini tinggal oles roti. Ini bakal aku pindahin. Jadi ini untuk ukuran ini muat untuk 1 jar ukuran seperti ini, sekitar berapa mili itu dah. Dan ini bisa untuk porsi seorang sih harusnya ini cukup. Kalau kita menggunakan tiap hari cukup untuk seminggu lebih lah gitu ya. Selain praktis, sehat, ya emang sedikit effort tapi demi sehat, demi ilmu juga, ya nggak apa-apa lah, it's okay ya kan. Oke, waktunya akan kita pindahkan ke jar ya. Tapi sebelum aku pindahin ke jar, aku bakal icip dulu gimana rasanya. Pasti enak banget. Dan inilah dia setelah jadi. Aku udah isi di jar seukuran ini. Ini yang aku bilang bisa cukup untuk seminggu untuk ukuran seorang ya. Kayaknya lebih sih dari seminggu, dan ini ada lebih sedikit sih. Ya, kemana lagi kalau nggak langsung dimakan ya kan sama yang bikin. Jadi inilah dia penampakannya si selainya nih. Nanti dia makin hari tuh minyaknya tuh makin nimbul gitu. Jadi kalau sekarang sih masih kayak glossy gitu ya, ntar dia minyaknya makin kayak kelihatan lebih oily gitu dah gitu ya kan. Dan kita tutup. Jadi deh. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Kayak aku bilang tadi simple, tapi ini untuk bisa untuk seminggu ya jadinya, karena ini bentuknya gitu ya. Jadi untuk ini sendiri aku jamin ini benar-benar sehat banget. Kenapa aku bilang gitu, karena untuk campurannya aja tuh nggak ada yang macem-macem gitu ya kan, karena kita hanya menggunakan kacang, garam, madu dengan olive oil gitu. Sesimpel itu dari yang sehat gitu ya. Jadi sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, boleh kalian bagikan di sosial kesayangan Anda semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya video YouTube aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Ya, bye-bye. Terima kasih. Akan kita chop. Hey, what happened?